Bagi mahasiswa yang merantau, kos-kosan adalah pilihan terbaik untuk tempat tinggal. Namun, mendapatkan kos-kosan yang nyaman bukanlah perkara mudah. Meski akhirnya mendapatkan kos murah dengan fasilitas lengkap, tak menjamin akan terhindar dari kesialan. Seperti kisah mahasiswa ini, sebut saja Anton, yang mengalami kejadian menyeramkan saat tinggal di kos-kosan murah. Anton baru saja pindah ke kota ini untuk kuliah. Seperti mahasiswa lainnya, ia harus mencari kos-kosan dengan harga terjangkau. Sayangnya, karena mencari tempat tinggal di saat-saat terakhir, kebanyakan kos sudah penuh atau memiliki harga yang terlalu mahal. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kos dengan harga yang sangat murah. Hanya 450.000 per bulan. Sudah termasuk kasur spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja belajar, lemari, air, listrik, bahkan wifi gratis. Terlalu bagus untuk harga segitu. Mungkin saja, tapi Anton tak punya banyak pilihan. Saat pertama kali melihat bangunan kos itu, kesan pertama yang muncul di benaknya adalah tua dan agak menyeramkan. Rumah itu besar, bergaya kuno, dengan beberapa bagian dinding yang tampak kusam dan usang. Ada 8 kamar di dalamnya, 7 diantaranya sudah ditempatin oleh mahasiswa lain. 1 kamar kosong tampak mencolok karena selalu digembok dan dirantai. Kenapa kamar itu dikunci? Tanya Anton pada salah satu penghuni kos, Dika. Dika melirik ke kamar tersebut, lalu berbisik. Udah lama kosong, katanya sih ada sesuatu di dalam. Anton hanya tertawa kecil. Ia memang sering mendengar cerita horor soal kos-kosan, tapi selama ia bisa tinggal dengan nyaman, ia tak terlalu peduli. Beberapa hari pertama di kos berjalan normal. Para penghuni kos lain menyambutnya dengan baik, meskipun mereka semua terlihat sedikit pendiam. Namun, setelah beberapa hari, Anton mulai mengalami kejadian aneh. Malam-malam, ia sering mendengar suara gaduh di dapur, seperti ada seseorang yang sedang memasak. Saat ia mengecek, dapur itu kosong. Mungkin aku cuma berhalusinasi, gumamnya. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Pernah suatu malam ia mendengar suara piring pecah ketika ia dan beberapa penghuni lain datang mengecek. Dapur tetap rapi, tidak ada pecahan kaca atau benda jatuh. Biasa, itu sudah sering terjadi di sini, kata Dika santai. Kalian gak takut? Tanya Anton. Gak usah terlalu dipikirin. Kalau dengar suara aneh di kamar mandi, cukup ketuk pintu 3 kali dan bilang permisi. Nanti juga akan hilang sendiri, jawab Rian, penghuni kamar nomor 5. Anton mulai merasa ada yang janggal dengan kos ini, tapi ia berusaha mengabaikannya. Sampai suatu hari, seorang penghuni baru datang. Karena kamar-kamar sudah penuh, penghuni baru itu harus menempati kamar kosong yang selama ini digembok dan dirantai. Malam pertama, ia baik-baik saja, tapi keesokan harinya, ia tampak pucat. Kamu kenapa? Tanya Anton. Penghuni baru itu menggeleng. Aku mimpi aneh semalam. Seperti ada seseorang yang mencari-cari sesuatu di kamarku. Mereka mencoba tidak membahas terlalu dalam, tapi suasana kos makin terasa berat. Hingga suatu hari, ibu kos datang dan mengadakan acara makan bersama sebagai bentuk syukuran untuk penghuni baru. Para penghuni kos dengan senang hati menerima makanan gratis. Malam itu mereka makan bersama, tertawa, seolah-olah melupakan segala hal aneh yang selama ini mereka alami. Namun, itulah awal dari mimpi buruk. Malam harinya, Anton bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri sedang makan bersama yang lain. Tapi suasana terasa berbeda. Cahaya di ruangan tampak redup, dan di sudut ruangan
ada sosok makhluk tinggi besar sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba makhluk itu berjalan mendekatinya dan menatapnya dengan mata merah menyala. "Di mana?" Suara beratnya menggema di kepala Anton. Anton ketakutan. Aku nggak tahu." Makhluk itu mengeram dan mulai menggeledah ruangan. Anton tersentak bangun. Dadanya naik turun, keringat membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri dan keluar kamar untuk minum. Begitu tiba di ruang tengah, ia tertegun. Sisa makanan yang tadi mereka santap berubah menjadi busuk, hitam, dan berbau menyengat. Saat penghuni lain keluar kamar, mereka semua tampak pucat dan kebingungan. Rupanya, mereka mengalami mimpi yang sama. Yang lebih mengejutkan, penghuni kamar nomor 8 mengaku dalam mimpinya makhluk itu berkata, "Ketemu," sambil mengusap keningnya. Ketika mereka melihat punggungnya, tampak bekas cakar panjang yang tidak berdarah. Malam berikutnya, penghuni kamar 8 dan kamar 7 mengalami demam tinggi dan mengigau hebat. Tubuh mereka lemas seperti kehabisan tenaga. Hingga akhirnya mereka kerasukan. Mereka berteriak, meracau dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Para penghuni kos panik sampai warga sekitar datang membantu. "Kalian harus pergi dari sini," kata seorang warga tua. "Tempat ini gak aman." Anton semakin penasaran. Dengan sisa tabungannya yang ada, ia akhirnya memutuskan untuk pindah. Sebelum pergi, ia bertanya kepada warga sekitar tentang sejarah rumah kos itu. Awalnya mereka hanya menggeleng dan enggan berbicara. Namun, ada satu orang yang akhirnya buka suara. "Kami sudah lama curiga. Tiap tahun selalu ada yang meninggal di sana. Gak ada yang tahu pasti. Tapi katanya pemilik kos punya perjanjian." "Perjanjian apa?" tanya Anton. Orang tua itu menghela nafas panjang. Katanya dia menyerahkan tumbal. Setiap beberapa tahun ada penghuni kos yang pergi tanpa sebab. Kami gak berani ikut campur. Anton terdiam. Pikirannya berputar mengingat semua kejadian aneh yang terjadi di kos itu. Ia mulai menghubungkan semuanya. Mimpi buruk, kamar yang selalu digembok, hingga 2 penghuni yang kesurupan. Tak lama setelah ia pindah, ia mendengar kabar mengejutkan. Penghuni kamar 8 meninggal dunia. Diikuti oleh penghuni kamar nomor 7 yang sakit-sakitan sebelumnya. Diikuti oleh penghuni kamar nomor 7 yang sakit-sakitan sebelum akhirnya menyusul. Hingga kini, kos itu masih menerima penghuni baru. Meski banyak kejadian mengerikan yang terjadi di sana, masih ada orang yang tinggal di tempat itu. Jika memang tak punya pilihan lain, Anton hanya menyarankan satu hal: jangan pernah menerima makanan dari pemilik kos itu. Begitulah kisah menyeramkan yang dialami Anton. Kadang, harga murah bisa datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Jadi kalau mau nyari kos, pastikan bukan hanya murah dan nyaman, tapi juga aman. Kalau kamu mengalami kejadian serupa, tinggalkan komentar di bawah. Dan ingat, jangan pernah abaikan firasatmu.